Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan membahas tentang CDI. Ini CDI adalah suatu komponen yang sangat vital di dalam suatu pengapian motor. Dalam suatu pemakaian motor, dalam pemakaian ataupun jangka waktu yang lama, ini yang namanya CDI akan mengalami suatu kerusakan atau error. Sebenarnya ada dua CDI, satu adalah CDI AC dan satunya lagi adalah CDI DC. Untuk ini akan saya membahas tentang CDI yang DC. CDI ini adalah fungsinya adalah untuk membuat motor hidup ataupun mempercikan api di bagian koil. Terus ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Untuk CDI yang DC itu satu dipengaruhi oleh spool, yang kedua adalah dipengaruhi oleh kiprok, yang ketiga adalah dipengaruhi oleh aki. Untuk hidupnya suatu motor itu harus ada beberapa rangkaian. Untuk CDI ini juga didukung oleh satu adanya pulser, yang kedua spool, yang ketiga adalah koil ya. Tapi berhubung adanya suatu kerusakan atau pemakaian yang untuk jangka panjang, misalnya pemakaian untuk jangka panjang, pasti akan mengalami suatu hal yang namanya kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa ditandai ataupun dikenali dengan mudah sekali untuk bagi para pengendara. Ini satu adalah motor sulit dihidupkan saat pagi hari. Itu karena pasokan daripada api yang menuju ke busi itu sangat kecil sekali. Itu bisa diengkol nyampe capek bisa hidup, tapi nanti ke saat hidup itu akan berbet saat motor dimatiin dan dihidupkan lagi, motor juga akan sulit hidup seperti itu. Yang kedua, motor bisa mati mendadak. Ini disebabkan karena CDI ini sudah rusak, sehingga pengapian kadang ada, kadang tidak. Matinya mendadak itu kadang motor CDI ini tidak memercikan api ke koil. Padahal koilnya masih bagus, pulsernya juga masih bagus, tapi kok tidak ada api, kemungkinan CDI-nya ini yang error. Bila semua komponen yang mendukung daripada CDI ini bagus semua, tapi masih ada kendala berbet, mati mendadak dan lain sebagainya, coba cek di bagian CDI ini seperti apa. Caranya, bagian daripada output CDI yang menuju koil itu ditempelkan ke bodi. Bila di situ ada suara cetek, itu keras dan api berwarna biru ataupun putih, itu menandakan bahwa koilnya CDI-nya masih bagus. Tapi bila ditempelkan ke bodi lalu dia engkol, itu apinya kemalahan berwarna merah ataupun kuning, itu menandakan bahwa CDI jelas ya. Untuk masalah yang CDI DC ini, saya ulangi lagi untuk yang CDI DC. CDI DC ini sangat dipengaruhi oleh satu spool, yang kedua adalah pulser, yang ketiga adalah kiprok, dan yang keempat adalah aki. Untuk hidupnya suatu koil itu harus memenuhi standar kelistrikan yang benar-benar fit biar motor bisa hidup. Ini sangat jelas sekali ya, bisa dirasakan saat dikendarai bila gejala-gejala daripada CDI ini adalah yang mati atau bererror. Satu yang tadi saya katakan di atas itu. Yang kedua adalah CDI daripada DAC. Ini CDI AC ini beda sekali. Ini punya air aging. Ini juga didukung adanya spool dari pengapian yang ada di mesin di area sebelah kiri ya sini. Yang kedua didukung juga oleh pulser, yang ketiga adalah koil. Bedanya ya CDI DC sama AC itu sangat berbeda sekali. Soalnya kinerjanya
atau pekerjaannya itu tidak didukung adanya kiprok ataupun aki. Untuk yang CDI AC ini adalah pengapian dari spool yang sini, ini spool kecil ya. Kalau yang DC itu sebenarnya spool besar-besar. Ini untuk yang AC sebenarnya spool dengan lilitan yang lembut. Dari spool masuk ke sini, langsung masuk ke bagian kabel merah leres hitam ini ya, langsung ke sini ditancapkan, dan ini adalah pulsernya di sini. Yang ini adalah kontak, yang oranye ini adalah output daripada CDI, sedangkan yang massa adalah warna hitam. Nah, seperti itu bedanya. Tidak menggunakan aki ataupun kiprok untuk menghidupkan satu motor. Jadi langsung dari spool menuju ke output spool menuju ke in daripada CDI sini. Ini langsung. Jadi gejalanya juga sama. Gejala daripada CDI AC ataupun DC itu sama saja. Ditandai dengan motor bisa mati mendadak. Yang kedua adalah motor berbet saat dikendarai, dan yang ketiga adalah motor sangat sulit dihidupkan saat pagi hari ataupun saat berhenti lalu dihidupkan lagi, motor sulit hidup. Seperti itu terus. Itu biasa gejala-gejala daripada CDI yang sudah error, sehingga itu semua bisa menyebabkan bahwa pengapiannya sangat boros. Soalnya BBM tidak terbakar dengan sempurna, sehingga motor terasa boros. Kalau itu dirasakan saat di perjalanan, bila motor itu gejala CDI-nya sangat sudah rusak seperti itu. Jadi pengapiannya yang ada di koil itu sangat kecil dan berwarna merah ataupun kuning. Ini adalah kedua CDI ya. Ini punya bit, ini punya bit lama, bit karburator. Jadi seperti itu ciri-ciri daripada CDI yang sudah lemah. Bahwa keduanya itu sama untuk ciri-ciri daripada lemahnya suatu CDI, baik AC maupun DC. Cuma bedanya AC sama DC cara kerjanya sama, cuma pasokan listrik AC dan DC itu beda. Kalau yang DC itu menggunakan kiprok ataupun aki, yang CDI AC tidak menggunakan kiprok dan tidak menggunakan aki, tapi langsung menuju ke input CDI ini untuk menghasilkan suatu percikan api di koil, tapi didukung oleh pulser. Keduanya juga sama, didukung oleh pulser. Ini harus ada pulser, kecuali ada sebagian motor yang tidak menggunakan pulser, seperti motor-motor jenis-jenis Suzuki misalnya RJR, A100, terus Tornado, itu tidak menggunakan pulser. Itu langsung menggunakan CDI AC menuju ke input daripada CDI. Seperti itu ya, sudah jelas. Saya ulangi dari bawah lagi bahwa CDI itu sebenarnya ada dua, CDI AC dan DC. Untuk kelemahannya ataupun kerusakannya mempunyai ciri-ciri yang sama. Satu adalah motor sulit dihidupkan, motor berbet saat dikendarai, kadang mati mendadak. Dan yang ketiga adalah menjadi borosnya BBM. Dan saat berhenti dihidupkan lagi itu akan merasa sulit. Motor bisa hidup, tapi saat digas melengok, tidak bertenaga. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya videokan dapat berguna bagi semuanya. Bagi pengendara yang mempunyai kendala seperti itu, coba cek di bagian CD-nya. Itu juga didukung oleh suatu komponen yang beragam, antara lain adalah koil, kiprok, pulser, dan spool. Kalau itu semua dirasa bagus,
Tapi kalau masih berbet seperti itu kemungkinan ada di area CDI. Kalau pengapiannya dirasa kecil, kalau di engkol itu ditempelkan bodi nggak bunyi stek yang keras ataupun berwarna merah ataupun kuning, menandakan bahwa CDI-nya sudah mulai lemah atau rusak. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.